잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon, teacher. How are you feeling today? Okay, wonderful. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Wendy Satria, teman-teman bisa panggil saya Mr. Wendy. Dan di sini saya sebagai tutor mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, today we will discuss or we will learning about personal letter. Sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu tentang personal letter itu apa? Ada yang sudah tahu atau mungkin sebelumnya sudah di rumah sudah membaca materi terkait personal letters? Oke, nggak apa-apa. Jadi personal letter atau surat pribadi itu merupakan sebuah media yang kita gunakan untuk saling bertukar kabar atau bertukar pesan antara satu sama lainnya. So it basically about yes, it is a message on paper. Jadi itu adalah pesan-pesan yang ditulis dalam sebuah kertas. Namun karena kita sudah berada di zaman modern, di mana saat ini kita sudah tidak saling bertukar kabar menggunakan kertas, tapi kita menggunakan Google, gadget, atau laptop, atau mungkin media elektronik lainnya lah. Karena saat ini penggunaan kertas itu sudah sangat minim gitu teman-teman. Oke. Sampai sini paham untuk pengertian tentang personal letter itu apa? Oke. Baik, akan saya lanjutkan kalau begitu. Why do we write personal letter? Kenapa sih kita tuh menulis surat? Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengutarakan pendapatnya, silakan angkat tangan. Tidak ada? Oke. Jadi, mengapa kita menulis surat? Yang pertama, we write personal letters to tell other how we feel. Kita menulis surat yang pastinya untuk memberitahu kabar kita, perasaan kita kepada orang lain. Second, tell others what happened to us. Untuk menceritakan atau memberitahuan kepada orang lain apa yang terjadi dengan kita. Mungkin karena mungkin teman-teman tengah mengalami sebuah kejadian atau peristiwa apa, dan tentunya kita kan ingin mengabarkan ya ke orang lain, kayak misalnya, hey Rek, aku habis apa itu ngedate sama pacarku gitu. Nah pasti kan pengen cerita-cerita kan lah ya. Oke, the third, tell other people what we plan to do. Kayak misalnya kita ingin memberitahu orang lain untuk rencana kita atau mungkin keinginan kita, misalnya Rek, besok tuh di Indonesia ada diskon loh, yuk kita kesana, something like that gitu. And the fourth, so our care, menunjukkan kepedulian kita. Kayak kita kan as a human ya teman-teman, kita sebagai manusia kan tentunya kita saling peduli satu sama lain. Jadi kayak kita berkomunikasi gitu untuk mengetahui kondisi, keadaan, just to make sure that other people is fine gitu. And last, ask for advice-nya. Pasti aku yakin sih di sini teman-teman pasti sering banget kan ya kayak ingin meminta saran atau mungkin curhat. Nah itu bisa dilakukan mengenai personal letters ini. Nah, di samping itu semua teman-teman, apa sih alasan kita menulis personal letter itu juga bisa untuk melamar pekerjaan. Misalnya kita menulis surat atau email kepada HRD suatu perusahaan, atau kita menulis surat perjanjian. Misalnya kita memiliki sebuah bisnis, kita mengadakan kerjasama, dan kita juga bisa menggunakan personal letters ini untuk kita melakukan engagement dengan pihak lain. Intinya personal letter ini ada media untuk kita berhubungan dengan satu sama lain. Oke, understand? Yes. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Gitu, personal letter itu seperti apa? Nah, jadi personal letter itu bagian pertama kita mulai dengan we begin your letter with a greeting. Yang pasti kita nulis surat itu pasti kita nggak langsung tentuin kayak intinya apa. No, kita harus ada greeting dulu.
Greeting itu salam teman-teman. Jadi contohnya ya kayak Dear Zoo, kayak Hi Zoo atau My Dear Zoo kayak gitu. Itu beberapa contoh yang kalimat pembuka yang bisa dilakukan untuk pada surat begitu. Nah contohnya dalam sebuah kutipan surat itu seperti itu. Gitu. Misalnya kayak Dear Zoo, how are you? I hope you are fine. Atau mungkin Dear Zoo, how about you feeling? Gitu. Do you fine? Kayak gitu. Oke, sudah paham tentang greeting dari bagian pertama surat? Paham. Oke, keren banget. Lanjut. Oke, wait. Sudah kenapa? Oke, good. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, tadi kan bagian pertama ada apa? Greeting. Oke, ada greeting bagian kedua ini, ada body atau isi suratnya. Nah, di dalam isi surat atau body surat itu ada apa sih? We write the things you want to tell your family or friends. Jadi inti dari kita menghubungi orang itu atau kita nge-reach orang itu tuh apa? Nah, di body surat ini dijelaskan. Nah, aku minta untuk satu teman-teman, untuk satu anak atau salah satu boleh baca dong, gitu. Boleh minta bantuannya buat membaca, begitu? Oke, silakan. Siapa? Namanya? Oke, Kak Siska. Oke, please read. Dari awal. Yeah. How are you? I hope you are fine. Let me tell you something about my life in Africa. I have a very big family. I have 4 brothers and 2 sisters. I also live with all my grandparents, uncles, aunts, and cousins. My father is a driver. My uncle and aunts are farmers. All my cousins and I help on the farm after school. My sister have to cook and clean. I do not. Would I help get water from the well? Can you tell me more about your life in Hong Kong? Please write back soon. Okay, very good. Thank you, Rizka. Please give a round of applause to Rizka, guys. Okay, very good. Good. Yes, very good. Oke, jadi di surat ini itu seseorang itu dia tuh menyampaikan tentang keadaannya, keluarganya, terus kesibukannya di rumahnya waktu di Afrika itu seperti apa gitu. Dia menceritakan keseharian itu seperti apa. Nah, itu namanya body surat, teman-teman. Oke. Understand? Yes. Very good. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, the last part dalam personal letter itu adalah closing. Nah, jadi di closing itu ada apa, teman-teman? Nah, in closing, we write closing to end the letter. Kita menulis closing itu untuk sebagai tanda bahwa surat ini telah berakhir. Nah, contohnya kayak best wishes, your friends, yours. Nah, mungkin kayak teman-teman kalau pernah nemuin di sebuah ujung surat itu kayak your best friend, Rizka, kayak gitu. You're truly yours, your best friend, your bestie, kayak gitu. Nah, itu namanya closing gitu. Nah, contoh closing itu seperti ini. Ada yang mau baca? Tadi Rizka sudah, sekarang mungkin cowok deh. Mungkin. Nah, kakaknya yang pakai celana hitam, silahkan. Oke, read please. Yang mana, Pak? This part. Oh, Mister, ya. Can you tell me more about your life in Hong Kong? Please write back soon. Best wishes, Mutami. Okay, thank you. Very good. Please give round of applause to what's your name, Mister? Carlos. Okay, Carlos. Very good. Jadi ya, seperti yang saya dibaca Carlos tadi, teman-teman, itu adalah bagian dari closing atau penutup dalam surat gitu. Nah, oke. Tadi aku sudah menjelaskan tentang greeting, terus body, terus closing. Nah, kan itu tadi tentang bagian-bagian surat, teman-teman. Oke, nah setelah kita mengetahui bagian-bagian surat, nah selanjutnya kita akan mengetahui kayak sebenarnya surat itu tuh dia itu
sekarang itu digunakan untuk media apa? Maksudnya kayak surat itu lebih banyak digunakan untuk apa gitu. Nah, di luar negeri biasanya teman-teman, surat itu sebuah apa ya? Surat itu sudah menjadi tradisi begitu teman-teman. Karena di luar negeri itu mereka jarang untuk mengirim pesan dari singkat, tapi lebih ke surat gitu untuk keluarga gitu. Nah, jadi itu sebuah tradisi sebenarnya teman-teman. Terus kenapa sih? Kan itu kan tradisinya orang tua. Kenapa siswa itu harus bisa Mister gitu? Kan itu kan di luar negeri di Indonesia kan kita nggak perlu. No, it's wrong ya guys. Jadi kenapa kita harus bisa menulis surat ini? Ya karena it's about writing guys. Kan itu judulnya tadi kan writing. Jadi ini tentang kemampuan kita menulis surat. Gitu. Karena kemampuan menulis itu penting teman-teman. Begitu. Nah, ini untuk full suratnya tadi ya. Nah, oh iya, aku tadi ada satu yang lupa. Biasanya itu tadi ya ada signature, gitu, tanda tangan gitu. Setelah closing ada tanda tangan, gitu. Nah, ini kan ada full surat ini. Siapa yang mau baca full gitu kan per ini. Ada yang mau baca fullnya? Mungkin kakak yang pakai kerudung itu pakai baju biru itu. Halo. Fokus kamu itu apa? Halo. Nah, ya, yang kakaknya cantik banget itu pakai kacamata itu. Boleh kita bantu untuk baca suratnya secara full tadi kan teman-temannya kan sudah berpart gitu kan ya. Oke. Silakan. Dear Zhu, how are you? I hope you are fine. Let me tell you something about my life in Africa. I have very big family. I have four brothers and two sisters. I also live with all my grandparents, uncles, aunts, and cousins. My father is a driver. My uncle and aunts are farmers. All my cousins and I help all on the farm after school. My sister has to cook and clean. I don't know, but I help get water from the well. Can you tell me more about your life in Hong Kong? Please write back soon. Please, untuk me. Oke, very well. Thank you. Siapa namanya? Anisha. Anisha. Okay, give it a applause, guys. Yes. Okay. Before I closing today, sebelum saya menutup kelas hari ini, saya boleh minta sedikit bantuan dari teman-teman semuanya? Boleh. Ini sebagai tugas rumah kalian. Jadi aku minta kalian menuliskan rangkuman atau resume dari materi hari ini dan juga membuat surat. Gitu ya. Personal letter. Bebas untuk pacar kalian boleh, untuk teman kalian juga kota boleh, bebas. Oke teman-teman. Dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan mungkin personal letternya harus berapa lembar gitu, Mister. Terus nanti kayak temanya itu apa gitu. Sudah paham semuanya? Temanya apa? Oke, dan temanya yang pertama boleh misalnya kalian ingin berencana liburan bareng atau sekedar bertanya kabar atau mungkin janjian kayak gitu. Paham? Very good. Oke. Nah, ya gimana? Tulisnya pakai pulpennya boleh warna-warni atau harus hitam? Boleh banget. Terus kreatif kalian mau pakai warna biru. Dihias-hias boleh. Boleh banget. Sekreatif kalian. Pokoknya ini kan untuk orang yang harus dimasukkan itu amplop. Oh enggak usah. Enggak usah kartu dulu. Enggak usah karena kita personal letter kita bukan surat resmi gitu. Oke, dan semuanya sudah paham? Oke, nah aku bagikan kertasnya buat kalian ya. Oke. Yes, you're welcome. Naskah dulu. Oke guys, that's all for today. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. I hope materi hari ini bermanfaat untuk kalian. And I'm sorry for my mistake. Bila saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 다음에